Pemirsa, hari ini kita bertemu teman fotografer spesial dari Solo yang dengan proyeknya cukup terkenal dengan pendekatan fiksi visual. Namanya Mas Panji Vasco de Gama, sebelah kanan saya. Nah, beliau orang Solo, Mas ya? Iya, orang Solo saya. Solo, sekolah di Jogja kalau nggak salah. Iya, saya sekolah di Jogja. Nah, proyeknya ini kenapa jadi menarik? Karena banyak sekali kampanye tentang kesadaran pengurangan plastik dan segala macam. Tetapi itu banyak dilakukan oleh mungkin lembaga swadaya masyarakat atau media atau juga perseorangan. Tapi yang menarik dari proyeknya Mas Panji ini adalah dia pendekatannya non dokumenter gitu ya. Jadi dikemas mungkin secara fiktif tanda kutip menggunakan sejumlah talent mungkin ya yang menggunakan plastik di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ngobrol dalam waktu yang kurang lebih 45 menit tentang apa saja yang masuk dalam proyek itu. Mas, pertama-tama Mas ya, yang ingin saya tahu. Yang saya tahu Mas Panji ini kan backgroundnya dulu ya, dulu kan di pictorial ya, salon, gitu kan. Kemudian pada dekade ini 2019 kalau salah proyek ini ya. Kemudian Mas Panji hadir dengan menawarkan apa itu proyek Republik Kresek. Nah, kita ingin tahu nih pemirsa juga apa yang melandasi itu. Kemudian kenapa Kresek dan kenapa pendekatannya tanda kutip fiktif seperti itu? Apakah lebih mudah atau gimana Mas? Silakan. Jadi pertama tahun 2000 saya sebelumnya memang pictorial karena saya belajar fotografi secara otodidak, di mana saya banyak berkumpul dengan orang-orang yang memang genrenya itu pictorial. Nah, jadi saya belajar ke sana. Setelah itu pada tahun 2014 saya mulai tertarik untuk main-main di yang lebih abstrak lagi. Nah, saya bikin proyek namanya Legiun. Legiun itu fotografi yang misinya adalah mengingatkan masyarakat tentang pentingnya bangunan tua di sebuah kota. Karena hanya saya berpikir kalau kota nggak ada bangunan tua seperti orang lupa ingatan. Saya bikin foto-fotonya abstrak, berbeda jauh dengan pictorial, mungkin bisa dikatakan bertolak belakang. Nah, setelah itu pada tahun 2019, kenapa saya bikin Republik Kresek? Pertama, ide itu munculnya tuh sangat sederhana. Waktu itu istri saya lagi hamil, dan saya banyak menemani dia di rumah. Di rumah saya selalu lihat TV itu kan selalu menyajikan campaign tentang bahaya sampah ini. Tapi di tempat-tempat yang memang spesial yang saya nggak ada kemampuan untuk ke sana. Mereka melalui sebuah badan besar sehingga bisa di tempat-tempat yang sangat sulit untuk dijangkau dan hampir nggak pernah kita lihat. Misalkan ada kuda laut dengan cotton bud, atau ada buaya dengan ban di lehernya. Itu sesuatu yang nggak mungkin saya temuin dengan kegiatan saya. Nah, saya kemudian berpikir apa yang bisa saya lakukan sebagai masyarakat urban untuk bisa ikut ngomong itu. Karena saya yakin di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh saya itu dihasilkan oleh masyarakat urban. Yang dekat dengan kita. Dari sini terus terus kemudian saya berpikir apa? Nah, dari secara riset artistik saya menggambar. Nah, saya menggambar, kemudian saya akhirnya menemukan kalau yang paling dekat dengan kita itu adalah plastik kresek. Karena harganya itu sangat murah dan dianggap bahwa tidak berharga, sehingga banyak sekali pakai buang. Nah, ini rasanya mesti saya bicarakan. Kresek itu sendiri kan sebenarnya karena bunyinya kresek-kresek itu kan orang Jawa. Saya pikir ya udah dengan kelokalan saya angkat Republik Kresek. Itu yang melatar belakangi pertama. Nah, kemudian saya mulai riset artistik, salah satunya
istri saya yang saya foto. Oke. Ya, dengan berbagai plastik itu, teknisnya akhirnya kenapa plastik itu saya pakai di kepala dan saya ikatkan itu, saya mikir bahwa hewan-hewan yang terpapar sampah itu mungkin merasakan satu yang nggak enak. Manusia ini mesti harus ngerasain. Yeah. Nah, akhirnya saya coba, ketemulah bentuk yang seperti di foto ini, yaitu kepalanya itu segitiga, triangle head itu jadi menarik gitu. Secara piktogram itu sederhana, udah nih menarik nih. Nah, akhirnya saya pakaiin itu, terus udah saya seret, terus saya berpikir kalau ini saya secara dokumenter mungkin nggak akan sampai apa yang saya sampaikan. Akhirnya saya lebih sulit gitu ya? Akan lebih sulit bagi saya. Nah, kemudian saya pikir saya harus pakai volunteer. Nah, cara kerja saya adalah kemana-mana saya bawa beberapa tas kresek. Dan tas kresek itu motifnya bermacam-macam. Yang nanti akan saya cobakan. Nah, saya itu menemui orang-orang yang di jalan, dan itu tidak semuanya berhasil, yang akhirnya berhasil yang di buku itu saya ketemu gitu, saya bilang, Mbak, Mas, mau nggak Mas bantuin, saya punya proyek kayak gini. Foto awal yang saya tujukan adalah foto istri saya, yang saya foto, yang udah saya print. Nah, terus dapatnya apa saya fotoin Anda. Berarti benar-benar relawan ya, orang yang ditemui langsung nih. Orang yang ditemui langsung. Saya, apa dapatnya saya akan fotoin Anda dengan apa yang Anda mau, langsung ke WA Anda. Karena fasilitas HP yang memungkinkan koneksi ke kamera. Kompensasi buat relawan ya, difotoin. Ada yang saya foto dulu, baru mau. Ada yang setelah tahu mau lagi. Ada yang nggak mau sama sekali juga. Akhirnya udah saya tuh jadi, setelah saya kumpulin kira-kira ada 60-an adegan, kemudian saya berpikir ini kayaknya saya harus melibatkan mereka lagi di dalam, tidak sekedar nama tapi para relawan. Saya akhirnya apa yang dia rasakan tuh saya suruh ngomong dan saya tulis. Jadi semua caption yang ada di buku berdasarkan apa yang experience-nya narasumber. Ada satu yang saya foto di Jakarta, anak kecil dengan papa mamanya. Itu saya bilang, mau nggak? Papanya kebetulan support banget dan dia bilang, mau, Mbak, tapi ini nggak bahaya. Saya foto Anda dari belakang supaya saya cukup menggambarkan itu adalah anak. Saya foto dari belakang, saya lubangin. Jadi yang untuk anaknya saya lubangin. Jadi dari belakang nggak kelihatan. Apa yang kamu rasakan? Si Eagle itu dia bilang, kalau kayak gini nggak bisa nafas. Ya udah saya tulis saja. Ada yang penari, dia bilang panik, ya udah panik. Nah itu sehingga caption yang ada di situ adalah itu adalah experience dari para volunteer. Kira-kira gitu, Mas Mamu. Jadi ya di luar dugaan ya. Saya tadi sempat ngomong bahwa itu adalah talent, ternyata harus dikoreksi teman-teman sekalian. Mas Panji ini melakukan eksperimen sosial seperti bisa dikasih seperti itu ya, dan para relawan narasumber ini merasa penting dan mau untuk terlibat di dalamnya setelah dikasih tahu tentang proyek ini. Dan ini adalah menurut saya proyek yang menarik, Mas ya. Artinya gini, proyek foto partisipatif. Jadi artinya fotografer nggak hanya jalan sendiri dengan misinya, dengan egonya, tapi juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini Mas, tadi sudah dijelasin sebenarnya kenapa plastik setelah pengalaman sama istri yang tadi. Nah, ini yang agak mungkin pertanyaan klasik sebenarnya. Kampanye-kampanye sosial itu kan banyak dilakukan banyak hal ya, di media, di sosial media, baik lembaga besar, di media mainstream dan segala macam, dan itu beberapa kampanye mungkin berdampak, mungkin tidak. Nah, menurut Mas Panji, proyek ini secara pribadi Mas Panji bagaimana harapannya? Apakah proyek ini berharap punya impact? Walaupun ada impact seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh fotografer, terutama Mas Panji terhadap
proyek plastik ini? Apakah cukup bahwa impact itu disuarakan dan dirasakan oleh para narasumber dan dia akan ngomong ke teman-temannya bahwa betapa susahnya kita dengan plastik atau lebih jauh? Ya. Jadi saya nggak muluk-muluk, Mas Mamu. Waktu saya mulai melakukan proyek ini, saya merasa bahwa saya berhadapan dengan sebuah industri raksasa. Bahwa ini adalah satu kenikmatan dunia masa kini, yaitu plastik. Mustahil saya akan bisa menghilangkan itu. Nah, kemudian saya berpikir dengan realitas seperti itu, solusinya tuh salah satunya adalah membuang plastik pada tempatnya. Sesederhana itu. Bahwa plastik itu biarkan didaur ulang dan menjadi kan produk-produk bisa didaur ulang, produk daur ulang. Nah, kemudian saya efeknya, cita-cita apa tujuan saya bagaimana kira-kira yakin nggak minimal dari lingkungan terdekat saya. Lingkungan terdekat saya, istri, anak dan keluarga dan para volunteer itu jadi paling nggak saya langsung secara konkret dari kesenian sehari-hari ini saya merubah mereka, buang sampah pada tempatnya. Gitu. Ya, tapi sebenarnya menarik ya. Tadi sudah saya sebut, saya merasa bahwa ini pandangan saya, Mas. Merasa kita nggak perlu nunggu dampak terlalu besar yang diharapkan banyak orang. Apakah foto bisa merubah kesadaran sosial? Saya melihat justru tadi dari cerita Mas Panji, ketika melibatkan masyarakat, justru impact itu langsung terjadi sebenarnya kan. Jadi dari caption yang kita baca, teman-teman sekalian, Mas Panji dari proyeknya juga menerbitkan buku, ini namanya judulnya Republik Kresek, itu Mas ya, terbit tahun 2019 juga, di tahun yang sama. Tahun yang sama. Dan pertama kali dipamerin di Leica Playground Jakarta, di Plaza Senayan. Selain di Jakarta di mana lagi, Mas? Di Kompas di Solo. Bentara Budaya Solo ya. Setelah itu terhenti karena pandemi. Ya, kemudian akhirnya mampir ke Surabaya dalam bentuk light exhibition. Dan saya kira Surabaya sangat bangga dan merasa terhormat untuk bisa menerima karya itu secara langsung gitu ya. Mas Panji bisa ngomong langsung ke publik Surabaya tentang proyeknya. Nanti setelah ini kita akan ada diskusi di Kedai Rejo tentang proyek ini untuk umum gitu ya. Nanti kita ngomong lebih jauh tentang buku dan segala macam. Mas Panji, kita agak berbelok dikit. Nah, baik. Beberapa waktu lalu Mas Panji mengabari saya bahwa beliau akan melakukan perjalanan ke timur, Mas. Jelajah Timur. Jelajah Timur itu menuju ke Flores, Nusa Tenggara Barat. Di sana akan menyumbangkan buku ini, Republik Kresek ini, untuk sebuah perpustakaan di ND dan di Larantuka. Nah, kemudian ini akan menarik ya, selain berbincang soal fotonya sendiri. Mas Panji bisa cerita dikit bagaimana proyek itu disiapkan, perjalanan ke timur tadi, dan butuh waktu berapa lama untuk ke sana, sehingga nanti di sana ngapain aja sama teman-teman di timur. Nomor satu, saya kan gara-gara pandemi itu jadi banyak di rumah, banyak merenung, dan saya merasa bahwa nasib Republik Kresek itu terhenti karena tadinya tuh kita mau roadshow, pameran di banyak kota. Akhirnya saya kepikiran kalau buku-buku yang sudah tercetak ini harus saya bagikan ke orang-orang agar lebih bermanfaat. Dan saya tidak mau mengambil satu profit dari tragedi ini. Tiba-tiba kan banyak yang kaya karena pandemi. Etik gitu. Persoalan etik. Akhirnya saya merasa terpanggil untuk saya bagikan di Indonesia Timur. Karena saya merasa dari informasi yang kami terima itu di sana belum banyak gitu fotografer atau seni visual ya. Dan juga alamnya kan sangat bagus. Barangkali bisa dengan adanya buku yang ada di sana tuh makin menyadarkan orang, ini loh ngerinya di daerah lain yang sudah modern banget itu.
Habis gitu saya merasa kalau gimana saya harus sampai ke sana. Kebetulan saya tuh penggemar motor tua. Jadi saya pikir saya akan berangkat ke Flores dan ke Sumba dengan motor tua. Sekaligus saya bagiin itu. Ya. Nomor satu yang harapan saya, dan nanti ada bedah buku dengan di sana juga. muda-mudi yang ada di Larantuka dan juga. Taman Baca Ende. Nah, itu saya mau, misi saya itu cuma satu, yaitu bahwa fotografi bukan soal kejelasan gambar, tapi soal kejelasan gagasan. Kejelasan gagasan. Ya, jadi itu juga quote hari ini. Itu aja. Iya. Okay. Fotografi bukan hanya kejelasan gambar, tapi adalah kejelasan gagasan. Iya. Nah, oke, kita ngomongin project lagi, Mas. Ya, teman sekalian, tadi kita sudah ada beberapa segmen yang sudah kita bahas mulai tentang project ini sendiri, dari mana berangkatnya, kemudian apakah ada misi sosial atau misi harapan yang luas terhadap buku ini. Ternyata tadi udah jelasin Mas Panji bahwa impact-nya nggak muluk-muluk, dari orang terdekat saja, itu sudah cukup bagus. Sekarang pertanyaan lagi, Mas, yang agak yang soal menarik ya, kenapa Timur ya? Saya kira memang kita merasa bahwa semua ada di Jawa gitu ya, akses itu Jawa. Kemudian Mas Panji merasa perlu untuk ke Timur, ya, untuk membagikan itu. Boleh tahu Mas, secara teknis sudah yang di Timur nanti ada berapa puluh buku yang dibagikan baik di Indi maupun di mana, di Larantuka? Jadi saya bawa 100 buku. 100 buku untuk 2 tempat? Untuk 2 tempat, 50 di Indi, 50 di Larantuka. Nanti mereka akan membagikan ke perpustakaan dan sekolahan yang kira-kira mau menerima. Luar biasa. Ya. Jadi Mas Panji mencetak buku ini, buku foto ini, untuk dibagikan ke masyarakat langsung dan tidak ada profit di dalamnya, Mas. Tidak ada. Dan Surabaya dapat 30 X4 nanti akan kita bagikan lewat Mata Anisya dan teman-teman cangkruk buku di hari ini, Mas. Terima kasih banyak. Kami menerima buku ini, semoga bisa jadi pelajaran penting buat kita semua bahwa betapa itu tadi ya, foto nggak lagi persoalan bagus atau enggak, tapi bagaimana gagasan Anda itu bisa nyampe ke publik. Kira-kira itu saja. Mas Panji, terima kasih. Sama-sama, terima kasih sekali. Semoga perjalanan ke Timur akan sukses. Dan nyaman di perjalanan dan balik lagi ke Solo dengan sehat. Terima kasih, Mas. Amin. Matur nuwun, Mas. Selamat jalan. Amin.